Halo semuanya, gue Farhan dan di video kali ini kita akan setup tuh. Oke, jadi 1,5 tahun belakangan ini pas mulai pembelajaran online, gue jadi sering di depan laptop gitu. Karena gue juga kan ngelakuin kuliah online kurang lebih sekitar 3 semester ini. Dan karena itulah gue jadi sering di depan laptop gitu. Soalnya kan kuliah online. Nah, karena itulah gue jadi sering beli barang-barang lewat online shop kayak Tokopedia atau Shopee dan lain-lain yang sekiranya barang itu bisa bikin meja belajar gue jadi kelihatan lebih menarik aja gitu waktu gue kuliah online. Nah, sampai saat ini gue udah beli lumayan cukup banyak barang, dan maka dari itu di video kali ini kita akan bahas barang-barang apa aja yang udah gue beli sampai sekarang. So, langsung kita masuk aja ke videonya. Yang pertama, gue mau jelasin yang bagian di sini dulu. Jadi di bagian sini itu ada jam digital, sama ada headphone stand, sama ada headphone Bluetooth. Untuk jam digitalnya tuh ini dari merek Robot yang tipenya tuh RB150. Nah, untuk jam digital merek ini tuh ada 3 mode. Ada mode jam kayak gini, ada mode Bluetooth, speaker Bluetooth, sama ada mode radio atau mode FM. Bluetooth mode, FM mode, clock mode. Terus ada, oh iya, untuk jam merek Robot ini bisa dicas ya, bisa dicas ulang pakai USB biasa, micro USB, bukan USB Type C sayangnya. Terus tadi ada headphone Bluetooth. Untuk headphone Bluetoothnya ini dari merek Oase yang tipenya KG10. Buat kalian yang kepalanya agak gede sama telinga kalian itu agak lebar gitu loh pokoknya ya, itu kurang pas aja di kepala soalnya dia kan kecil gitu. Nah, untuk daya tahan baterainya juga cuma bisa dipakai sekitar 6-7 jam. Dan untuk waktu pengecasannya ya kurang lebih sekitar 2 jam juga. Oke, ke bagian selanjutnya. Di sini gue pasang desk lamp di meja gue, sama untuk lampunya gue pakai lampu Bardi yang 7 watt. Kenapa pakai yang 7 watt, nggak ambil yang 9 watt aja? Karena lampu Bardi yang 7 watt ini menurutku udah bagus aja sih, udah lebih dari cukup untuk ngasih efek estetik gitu. Dan biar budgetnya pas juga sih, soalnya lampu 7 watt kan pasti lebih murah dari yang 9 watt, nyesuaiin sama harga dari desk lampnya juga. Karena kedua barang ini tuh, desk lamp sama lampunya kan dijual terpisah. Sama, oh iya, satu lagi, jadi di desk lampnya ini ada bisa dipasang 2 model. Jadi dia tuh bisa dijepit di meja yang kayak gua pakai sekarang ini, sama dia tuh bisa ditaruh di atas meja, tapi lampunya tuh harus dipasang di base nya gitu. Nah, untuk base nya udah satu paket. Cuman kalau desk lampnya mau kalian tempel di meja gitu, kalian harus beli alat tambahan lagi sih, alat yang bikin bisa desk lampnya ini nempel di meja. Dan untuk jepitannya ini ada yang dijual terpisah atau ada yang udah satu paket, tergantung penjualnya aja sih. Tapi kalau base nya itu yang mau ditaruh di atas meja tuh udah pasti include kayaknya. Barang selanjutnya adalah barang yang identik dengan perkayuan gitu loh. Jadi di sini ada tatakan gelas yang bahannya itu dari kayu, sama ada semacam nampan kayu gitu sih. Kalau bahasa Inggrisnya kayaknya sih wooden coaster ya, tertulis di itunya online shopnya. Walaupun ini sebenarnya tuh nampan buat kita naro piring gitu sama gelas kita kalau mau makan. Cuman ada beberapa orang yang pakai benda ini tuh di setupnya buat naro benda-benda yang biasanya sering dipakai gitu. Tapi di gua di sini nampannya itu gua taruh satu Bluetooth speaker, sama ada memory card PS2 buat hiasan aja, sama ada satu mouse wireless yang udah gak gua pakai sih sebenarnya, sama ada satu TWS, sama ada satu cooler HP juga, sama ada satu potongan kuku. Dari 6 barang tadi yang sering gua pakai itu cuma TWS, cooler HP, sama potongan kuku aja ya. Selanjutnya di sini gua pakai monitor dari Acer yang tipenya tuh G19HQL. Ini sebenarnya singkat aja ya, karena ini monitornya tuh udah gue pakai lama banget. Ini monitor bekas PC, yang PC-nya aja itu udah nggak tahu kemana gitu. Nah, karena monitornya tuh masih bagus-bagus aja, jadi ya gue pakai aja. Lumayan kan dijadiin buat monitor tambahan. Tapi karena monitor ini udah jadul gitu, jadi resolusinya tuh masih HD aja. Dan buat warna yang dihasilin sama monitor ini tuh kurang banget gitu loh. Kadang warnanya tuh nggak sesuai sama warna yang seharusnya.
Jadi karena kekurangannya itu, jadi gue cuman pakai layar kedua ini cuman buat browsing aja, sama biasanya nampilin YouTube yang cuma ngeluarin suara aja kayak podcast, sama kadang-kadang nyetel musik juga di monitor kedua ini. Selanjutnya gue pakai handphone stand sama laptop stand. Jadi ada dua stand di sini. Buat stand laptopnya itu di sini bisa diatur ketinggiannya sampai 6 level. Tapi di sini gue ngaturnya nggak terlalu tinggi buat menyesuaikan sama jarak pandang gue ke layar laptopnya. Terus buat stand handphonenya juga ketinggiannya sama kemiringannya bisa diatur, dan di stand handphonenya pun nggak aku atur tinggi-tinggi banget, sama agak dimiringin dikit biar enak lihat HP-nya. Lanjut, di sini ada mousepad dari Rexus Kevlar T10, sama ada mechanical keyboard dari Gamen Titan 2, sama ada mouse wireless Joyceus JM1800. Mungkin gue bahas dari mechanical keyboard lah dulu. Ini mechanical keyboard dari Gamen tadi udah gue sebutin, dan ini mechanical keyboard pertama gue sih, dan ini gue juga belinya belum ada seminggu kayaknya. Jadi kesan pemakaiannya sih masih aman-aman aja. Ya belum banyak komentar sih dari gue tentang keyboard ini. Makanya ya untuk harga segini sih lumayan worth it sih untuk dibeli. Terus untuk mouse wirelessnya gue beli dari tadi merek Joyceus yang JM1800. Untuk mouse-nya juga ya masih aman aja, nggak ada delay, sama DPI nya bisa kita atur. Ya sederhana aja sih, wajar harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Terus untuk mousepadnya di sini gue pakai Rexus yang tipe Kevlar T10. Untuk panjang dari mousepad ini itu 800 mm dan buat lebarnya 300 mm. Untuk mousepadnya ini gak mudah menyerap air, jadi aman gitu kalau ketupan air, sama kalau misalkan kotor gampang juga buat kena cuci. Terus selanjutnya di sini ada stand mic dari TUF Studio yang tipenya NB35, sama buat micnya ini gue pakai mic dari Tufware yang jenisnya BM800. Dan mohon maaf lewat ini nggak tahu kenapa micnya rusak, jadi ini gue pakai mic dari headphone gue, makanya kalian tadi bisa lihat gue buat video sambil pakai headset gitu. Micnya jadi nggak kepake gitu, useless. Dan untuk kegunaan sehari-hari sih kalau nggak rusak sih mic ini gue pakai buat rekaman video tugas biasanya. Kan di kalau online tuh kadang buat tugas video tuh. Nah untuk jelasin materi di tugas video tuh biasanya gue pakai mic yang dari Tufware BM800 ini. Tapi kalau bukan buat tugas, cuman meet online biasanya gue pakai mic yang ini, mic dari headset aja. Soalnya itu udah lebih dari cukup. Terus selanjutnya di sini ada alat yang lumayan penting menurut gue pribadi, yaitu converter Type C ke port Ethernet. Karena di laptop yang gue pakai itu nggak ada port LAN-nya gitu. Jadi converter ini gue pakai biar gue bisa nyambung internet lewat kabel Ethernet gitu loh. Jadinya koneksi internet di laptop gue ini jauh lebih stabil. Ya walaupun kalau internetnya gangguan mah juga tetap nggak bisa sih. InHome, ICU. Sama converternya tuh ada 3 port USB juga. Udah 2 yang kepake. Yang pertama tuh buat nyambungin keyboard mechanical tadi, sama ada satu gue pakai buat headphone. Lalu selanjutnya di sini gue pakai headphone dari merek Fantech yang tipenya tuh Spectre 2 HG24. Headphone ini gue taruh di bawah meja ya, dan kabelnya tuh gue arahin ke belakang meja, terus tadi nyambung ke converter yang gue pasang tadi. Dan untuk suaranya sih di harga segini udah oke banget sih. Buat kalau online, nonton film, sampai main Genshin pun suaranya kedengeran jelas dan sangat perfecto gitu loh. Jadi menurut gue headset dari Fantech ini termasuk worth it sih di kelasnya. Kalau kalian lagi nyari headphone dengan rentang harga 200 sampai 300 ini, boleh dilirik sih. Oke, terakhir the one and only adalah laptopnya sendiri gitu loh. Jadi di sini gue pakai laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook X4 15GB. Untuk spesifikasinya, prosesornya pakai Intel i5 Gen 10. Ada graphic cardnya juga, itu pakai Nvidia MX 330, RAM 8GB, dual channel. Dan di sini gue pakai 2 penyimpanan, yaitu yang pertama pakai SSD yang tipenya M.2 yang kapasitasnya tuh 256GB.
Sama yang kedua tuh hard disk 1 tera. Sejauh ini sih belum ada keluhan sih ya, cuman setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun, kipas yang ada di laptop ini tuh menurut gue kurang bagus aja gitu buat nggak prosesor sama graphic cardnya. Jadi kalau laptopnya ini udah mulai panas tuh, udah mulai agak nge-lag gitu laptop ini, ada istilahnya tuh ada throttlingnya gitu pas main game misalkan. Cuman ya udah sih nggak apa-apa kan, soalnya gue beli laptop ini cuman buat ngerjain tugas aja sih, main gamenya cuman buat sampingan aja, jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Gue minta maaf kalau misalkan video ini kepanjangan, dan untuk barang-barang yang tadi gue sebutin, kalau kalian mau beli, untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Gue minta maaf kalau misalkan videonya ini kepanjangan. Kalau durasinya kepanjangan, nggak gitu juga sih.